Halo, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Arduino. Kita akan mempelajari Arduino secara holistik teman-teman. Mulai dari sejarah, lalu siapa pendirinya, tahun berdiri, lalu si Arduino ini ada apa saja teman-teman. Apakah hanya ada board Arduino yang kita kenal, ataukah hanya ada Arduino IDE, atau masih ada yang lain teman-teman. Kita akan mempelajari secara holistik semua platformnya, apa saja yang ada di platformnya. Kita akan mempelajari itu teman-teman. Kita tidak hanya akan mempelajari si Arduino ini secara board atau coding saja, kita akan mempelajari sampai kepada aspek-aspek yang lain juga teman-teman. Dan tentunya kita juga akan mempelajari bagaimana sih tren perkembangan si Arduino ini ke depannya. Apakah dia masih layak untuk dipelajari, ataukah dalam beberapa tahun ke depan dia sudah mati tenggelam karena adanya AI dan juga robotik yang berkembang dengan sangat pesat ini teman-teman. Oke, langsung saja mari kita mulai. Oke, di sini kita sudah punya browser. Saya sudah masuk ke browser. Saya menggunakan Brave teman-teman. Silakan teman-teman menggunakan yang lain apa saja, terserah teman-teman. Saya menggunakan Brave. Teman-teman bisa pakai Chrome, Firefox dan juga lain sebagainya. Langsung saja teman-teman, kita tidak akan berteori, kita juga tidak akan menggunakan buku segala macam. Kita akan langsung menggunakan sumber informasi yang tersedia dengan sangat-sangat banyak dan juga gratis, yaitu si internet dan juga asisten artificial intelligence teman-teman. Kita akan menggunakan dua ini untuk kita bertanya dan mencari tahu sampai di mana sih si Arduino ini teman-teman. Kita akan mulai pertama dengan kata kunci Arduino, atau teman-teman bisa pakai apa itu Arduino. Kenapa saya menggunakan sistem belajar seperti ini teman-teman? Karena kecenderungan daripada kita tidak menggunakan sumber-sumber belajar seperti ini dengan baik teman-teman. Kenapa saya mengatakan ini? Karena kita lebih cenderung berpikir bahwa tidak ada informasi, atau mungkin kita kesulitan dalam mencari informasi. Padahal internet sudah menyediakan dengan sangat-sangat banyak teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ketika kita bertanya apa itu Arduino, minta maaf apa itu Arduino, kita bisa langsung begini. Di sini kita sudah langsung ada penjelasan teman-teman. Mulai dari Wikipedia, lalu ada channel YouTube, dan juga ada blog-blog yang lain teman-teman. Kita juga untuk mempercepat, teman-teman bisa menggunakan ini teman-teman, Answer by AI. Terserah, di Chrome juga seharusnya sudah ada teman-teman. Kita langsung klik apa itu Arduino. Nah, ini ada penjelasannya teman-teman. Arduino adalah papan mikrokontroler yang dapat diprogram dan dirancang untuk menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital. Oke, apa maksudnya? Jadi kita tahu teman-teman, kalau si Arduino ini dia punya salah satu bagian dari si Arduino ini, dia mempunyai ada boardnya teman-teman, ada board Arduino-nya yang kita bisa gunakan untuk menghubungkan dunia fisik kita menggunakan sensor-sensor dan dihubungkan dengan dunia digital. Dunia digital ini bisa saja kita kirim data ke aplikasi atau ke aplikasi cloud, ke internet, atau bisa juga kita melakukan pengontrolan digital dengan menggunakan data daripada sensor, lalu kita kontrol aktuator teman-teman. Kita akan belajar yang lain itu seiring dengan perkembangan video kita teman-teman. Lalu di sini ada penjelasan lebih lanjut. Platform ini merupakan alat yang memudahkan siapa saja, baik pemula maupun profesional, untuk mengontrol perangkat elektronik dengan cara yang sangat mudah dan intuitif. Jadi ya memang karena Arduino itu dirancang untuk pemula teman-teman, untuk orang yang tidak punya basic elektronika, pemrograman yang kuat, kita bisa menggunakan untuk bereksperimen, membuat project prototyping atau purwarupa. Kita bisa menggunakan Arduino teman-teman. Lalu
Di sini dia ada kasih penjelasan bahwa si Arduino ini merupakan platform prototyping elektronik sumber terbuka. Artinya siapa saja bisa mengembangkan si Arduino ini, teman-teman. Kita bisa ambil gambar rangkaiannya dari sumber resminya, lalu kita cetak, katakanlah kita mau cetak board pribadi kita, teman-teman. Bisa katakanlah kami di sini CG Duino misalnya, bisa, teman-teman, tidak masalah, dan tidak ada kita tidak bisa dituntut karena ini adalah open source atau sumber terbuka dan siapa saja bisa mengembangkannya, teman-teman. Tentunya berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, teman-teman. Untuk lebih dalam, jika teman-teman mempelajari apa itu Arduino, kita bisa langsung masuk ke arduino.cc, tulis saja Arduino. Nanti website resminya akan muncul, teman-teman. Ini dia arduino.cc, bisa langsung diklik. Di sini ada penjelasan lengkap tentang Arduino itu sendiri, teman-teman. Karena ini adalah website resminya si Arduino. Di sini ada penjelasan lengkapnya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Jadi ini yang namanya Arduino, teman-teman. Dia platform lengkap di sini. Ada, dan di dalam platform ini, teman-teman, ada hardware. Hardware-nya yang mana seperti ini, teman-teman. Ini namanya hardware Arduino Uno. Lalu ada juga yang lain. Lalu ada softwarenya juga, teman-teman. Softwarenya apa? Softwarenya kalau kita klik di sini, dia merupakan Arduino IDE. IDE itu apa? Integrated Development apa nih, teman-teman? Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangan terintegrasi. Ini dia, kalau kita klik di bagian software, di menu software, kita akan diarahkan untuk mendownload aplikasi yang kita gunakan, yang biasanya kita gunakan untuk memprogram board Arduino milik kita, teman-teman. Jadi ada si Arduino, ini yang terbaru, Arduino 2 titik sekian sekian sekian. Yang terbaru merupakan Arduino 2.3.4. Lalu ada juga Arduino untuk MicroPython. Kita belum menggunakan ini, teman-teman. Lalu ada juga Arduino untuk PLC, ini untuk industri. Jadi teman-teman yang mau menggunakan Arduino untuk skala industri bisa menggunakan yang ini, teman-teman. Arduino PLC IDE. Dan yang terakhir ada Arduino IDE yang Legacy, teman-teman. Legacy ini artinya apa? Ini merupakan yang versi pertama. Masih bisa digunakan, teman-teman. Masih worth it. Masih sangat-sangat bagus untuk laptop yang speknya kurang tinggi atau RAM 4 ke bawah, bisa menggunakan Arduino IDE 1.8 ini, teman-teman. 1.8.x. Yang terbaru di sini 1.8.19. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke. Kita kembali ke, lalu dari platform Arduino ini sendiri ada juga Arduino Cloud, teman-teman. Kita bisa klik. Silakan explore, teman-teman, tidak masalah. Jadi apa ini Arduino Cloud? Arduino Cloud ini ya aplikasi cloud atau aplikasi untuk monitoring data daripada hardware Arduino, teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya board Arduino yang dihubungkan dengan jaringan internet, si board ini bisa mengirimkan data ke aplikasi cloud milik si Arduino itu sendiri, teman-teman. Namanya cloud.arduino.cc, teman-teman. Kita bisa pakai yang free plan, ada juga yang berbayar. Ini dia, teman-teman, board yang kompatibel dengan Arduino Cloud. Ada Arduino MKR Family, ada Nano Family, lalu Pro Nicola Family, SP826 dengan 32. Teman-teman bisa explore di sini. Ada juga videonya, silakan ditonton untuk mendapatkan insight yang lebih dalam, teman-teman. Karena kita akan fokus mempelajari Arduino secara umum dulu, dan tentunya kita menyentuh sebisa mungkin semua aspek yang perlu kita ketahui, teman-teman. Kita kembali ke Arduino, kita kembali ke arduino.cc. Oke. Di sini kita bisa lihat kalau kita mau mempelajari Arduino dari Arduino itu sendiri, kita bisa mengklik di sini, teman-teman. Ada tulisan di sini, what is Arduino, apa itu Arduino, silahkan diklik, kita akan pelajari.
Oke, dia ada kasih pilihan apa itu Arduino, lalu Arduino board, lalu Arduino software teman-teman. Ini pengantar untuk kita yang betul-betul baru mulai. Kita bisa mempelajari Arduino secara mendalam dari sini teman-teman. Jadi kalau kita mempelajari langsung dari sumber resminya akan sangat bagus. Di sini ada penjelasan teman-teman, sangat-sangat lengkap. Sama seperti tadi yang diberikan oleh asisten AI tadi, Arduino adalah sebuah platform elektronik yang open source yang bisa kita gunakan dengan bermodalkan hardware dan juga software teman-teman. Arduino board kita bisa gunakan untuk membaca input berupa dari sensor, lalu cahaya, lalu sidik jari, lalu button, pesan dari Twitter atau X, dan banyak hal teman-teman. Banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman. Lalu kita juga diberikan nantinya Arduino software atau IDE yang tadi, lingkungan pengembangan terintegrasi yang kita gunakan untuk memprogram si board Arduino kita teman-teman. Kita lihat di sini ada banyak sekali penjelasan. Ini juga ada pertanyaan yang cukup memprovokasi. Kenapa harus Arduino? Mengapa harus Arduino teman-teman? Dia ada kasih penjelasan di sini. Tentunya karena kemudahan yang ditawarkan oleh Arduino itu sendiri teman-teman. Sangat berbeda dengan senior-senior kita yang dahulu misalnya mempelajari hardware, harus mempelajari sampai bahasa assembly segala macam, harus betul-betul memahami bahasa mesin. Tapi dengan adanya Arduino kita lebih gampang teman-teman dalam mempelajari. Kita bisa menggunakan Arduino dan juga bahasa pemrogramannya sudah lebih, sintaksnya sudah lebih sederhana. Kita bisa gunakan itu untuk merealisasikan ide-ide kita yang ada di kepala teman-teman. Kita bisa membuat jadi prototyping. Dan tentunya si Arduino ini bisa berjalan di MacBook, di Windows dan juga Linux. Dan juga teman-teman tidak menutup kemungkinan untuk kita yang betul-betul tidak ada laptop, kita juga bisa memprogram Arduino dengan bermodalkan smartphone saja teman-teman. Ke depan kita akan belajar juga cara menggunakan smartphone untuk memprogram Arduino. Teman-teman silakan mempelajari, dan tentunya yang paling penting untuk kita yang masih beban negara, Arduino itu sangat murah teman-teman, tidak mahal. Kita bisa mendapatkan Arduino kalau di Indonesia kita bisa mendapatkan dari harga ratusan, di bawah 100.000 sampai kalau yang original berkisar sekitar 500 atau 600.000 teman-teman. Dan tentunya cross platform, bisa di Windows, Macintosh OS dan juga Linux Operation System. Dan juga tentunya ini dia nih yang sangat mempermudah kita beginner atau pemula, yaitu lingkungan pengembangannya yang sangat-sangat sederhana teman-teman. Tidak banyak konfigurasi aneh-aneh, kita bisa langsung memprogramnya teman-teman. Dan tentunya banyak nanti kode-kode contoh yang kita bisa gunakan atau kode example. Kita akan lihat nanti teman-teman. Juga open source, dan ini dia nih, extensible software teman-teman. Softwarenya open source, kita bisa kembangkan, bisa ubah. Untuk yang jago pemrograman silahkan bereksperimen. Ini dia. Dan juga softwarenya juga kita bisa ubah seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini juga bahkan dia memberikan step by step bagaimana cara menggunakan Arduino teman-teman. Kalau kita klik di sini Getting Start Guide, kita bisa klik di sini, kita akan diarahkan ke halaman langkah-langkah kita mulai Arduino teman-teman. Di sini sangat bagus. Bahkan dia memberikan kode editor yang online teman-teman kalau kita tidak mau download ke offline. Tapi efeknya apa? Efeknya kita akan membutuhkan jaringan internet ketika kita mau membuat kode program teman-teman. Kita bisa lihat di sini, kita bikin scroll saja dulu untuk awal-awal. Oke, saya pikir sudah cukup dulu. Sekarang kita akan lagi cari tahu si
Arduino ini bagaimana sih masa depannya teman-teman? Ini yang paling penting menurut saya, karena kita tahu kita belajar untuk bisa minimal bertahan 5-10 tahun ke depan teman-teman. Ilmu kita bisa terpakai dalam 5-10 tahun ke depan, tidak tenggelam karena adanya AI teman-teman. Dan untuk ini saya mau mengajak teman-teman kita menggunakan asisten AI lagi teman-teman. Silakan teman-teman pakai asisten AI kesayangan teman-teman. Di sini saya, supaya lebih cepat, saya akan langsung menggunakan yang ada di browser teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan pertanyaan seperti, silakan explore tren perkembangan Arduino di era AI dan robotika. Oke, sebelum saya mencari kenapa AI dan robotika, ini pertanyaan besar teman-teman. Kenapa AI? Karena kita tahu kita tidak bisa menghindari perkembangan AI ini. AI ini sama seperti internet di tahun-tahun 90-an, di awal 2000-an, minta maaf teman-teman, di awal 2000-an di kita, tapi kalau di luar negeri ya sudah dari tahun 90-an. Kita tidak akan bisa menghindari ini lagi teman-teman. AI ini akan ada dan akan menjadi bagian dari kehidupan kita dalam 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu perlu sekali sebelum mempelajari sesuatu, kita melihat secara makro dan secara holistik apakah ada kemungkinan sesuatu yang mau kita pelajari ini bisa digantikan oleh AI atau tidak. Kita akan lihat perkembangan si Arduino ini sendiri di era AI ini, dan juga tentunya robotika. Kita tahu bahwa Tesla, lalu Clone, lalu Figur sudah mengembangkan robot humanoid, robot manusia yang berbentuk manusia yang bisa menggantikan banyak sekali pekerjaan manusia teman-teman. Oleh karena itu, apakah worth it kita belajar Arduino? Kita akan cari tahu dengan menggunakan AI, dan kita juga akan browsing teman-teman. Saya akan klik, kita akan cari, kita akan tanya. Nah, di sini ada informasinya teman-teman. Kenapa saya mengajak teman-teman selalu untuk menggunakan internet dan juga AI dalam mencari informasi? Karena hal ini, kalau kita menggunakan AI teman-teman, saya memberikan sedikit clue-nya. Kita menggunakan AI itu artinya sama dengan kita mencuri daripada pencuri teman-teman. Jadi AI ini dia sudah mencuri informasi dari internet, lalu dia menyimpulkan berdasarkan prompt atau pertanyaan yang kita tanyakan teman-teman. Jadi jika kita bertanya secara spesifik, jawabannya juga akan sangat spesifik teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kita menggunakan AI? Karena kita mencuri informasi daripada pencuri. Si AI ini kita anggap sebagai pencuri karena dia mengambil data dari jutaan bahkan triliunan data yang ada di big data atau di basis data besar yang ada di cloud, dan memberikan kepada kita sesuai dengan pertanyaan kita. Oke, kita kembali ke diskusi kita. Sesuai pertanyaan kita, tren perkembangan Arduino di era AI dan robotika. Di sini dia menjawab, Arduino merupakan platform microcontroller yang sangat populer dalam era AI dan robotika. Di sini tren perkembangan Arduino dapat dilihat dari beberapa aspek. Integrasi dengan AI teman-teman. Arduino telah mengintegrasi teknologi AI ke dalam platformnya sehingga pengguna dapat membuat robotika yang lebih pintar dan belajar dari pengalaman. Oke, kita mau lihat apakah yang si AI ini sendiri, si Leo ini sendiri katakan benar. Kita akan cari teman-teman. Kita kembali ke Arduino yang tadi, arduino.cc. Kita lihat di sumber resminya apakah benar bahwa di sana sudah ada integrasi AI dengan platform mereka. Kita akan lihat teman-teman. Oke, kita akan lihat. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita klik di sini di sudut kiri atas ini, Arduino profesional ini, silakan diklik kalau teman-teman sambil mengikuti. Oke, teman-teman. Di sini sudah muncul, ini yang paling keren teman-teman. Saya juga sampai detik ini belum pernah sentuh yang ini teman-teman. Dalam artian belum pernah pakai board yang ini karena sangat mahal sekali. Oke, unconventional simple path to IoT success teman-teman. Ini dia ada kasih penyampaian di sini.
Ini dia yang paling sangat amat keren teman-teman, Arduino Pro Edge IoT teknologi. Jadi board ini sudah terintegrasi dengan si AI teman-teman, sama seperti yang si AI Leo tadi katakan. Bahkan sudah jutaan user dan ratusan ribuan perusahaan yang sudah menggunakan Arduino sebagai platform untuk berinovasi teman-teman. Ini dia ada mobil, kita bisa lihat, artinya sudah berskala industri teman-teman, artinya sudah sangat worth it. Nah, ini yang sangat keren. Siapa yang berpartner dengan Arduino ini teman-teman? Ada Bosch. Kita tahu Bosch salah satu perusahaan yang memproduksi seperti perkakas seperti Gurinda, lalu Bohr dan juga lain sebagainya. Ada Google, tentu saja kita kenal Google. Lalu ada Microsoft, tentu saja. Ternyata mereka juga sudah berkolaborasi dengan Arduino teman-teman. Lalu ada Mathworks, ada Telstra, lalu ada ARM, ada Aza Smart City, lalu ada Kobo, dan masih banyak lagi. Artinya kalau sekelas Google dan Microsoft dan Bosch saja sudah berkolaborasi dengan Arduino, kita sangat-sangat worth it atau sangat-sangat aman untuk kita belajar Arduino teman-teman. Dan dia sudah terintegrasi dengan AI, artinya kita tidak akan ketinggalan. Lalu di sini ada banyak sekali success story, ada embedded elektronik, lalu industrial. Nah, ini yang paling penting, penggunaan secara industri. Ada partnership, lalu ada dokumentasi. Silakan di explore teman-teman. Teman-teman buka-buka di sini. Ada kasih pertanyaan trigger juga kenapa harus pro. Oke. Di sini dia ada kasih penjelasan sangat-sangat lengkap teman-teman. Ini sudah lebih dari cukup. Seharusnya kalau kita mau cari tahu atau mau meyakinkan diri sendiri untuk apakah worth it untuk kita pelajari Arduino atau tidak teman-teman. Lalu kembali lagi, setelah integrasi dengan AI, penggunaan sensor dan aktuator. Ini yang paling penting teman-teman, karena kalau kita bicara robotika itu adalah sistem yang terdiri dari sensor dan juga aktuator. Ada sensor kamera, ada sensor untuk bisa merasakan sentuhan daripada orang lain, dan Arduino memiliki itu semua teman-teman. Arduino telah meningkatkan kemampuan penggunaan sensor dan aktuator sehingga pengguna dapat membuat robotika lebih akurat dan responsif teman-teman. Apalagi kalau kita integrasi dengan AI seperti yang ini, artinya robot kita menjadi lebih pintar seperti Tesla dan lain sebagainya, walaupun kita tidak akan membangun robot yang canggih-canggih teman-teman. Lalu kemampuan komputasi, tentu saja Arduino telah meningkatkan kemampuan komputasi. Kalau kita lihat Arduino yang Pro ini teman-teman, Arduino yang Pro ini kemampuan komputasinya sangat-sangat luar biasa teman-teman. Yang ini untuk boardnya ini Portenta family ini sudah sangat-sangat kuat teman-teman, sudah berstandar industri, sudah masuk di tingkatan keamanan industri teman-teman. Sudah sangat-sangat luar biasa karena sudah terintegrasi dengan AI sudah bisa langsung berjalan di chipnya yang ini teman-teman. Dan tentu saja sudah menyesuaikan dengan permintaan industri, khususnya industri untuk kontrol teman-teman. Lalu tentu saja aplikasi robotics. Lalu kita lihat dia bilang dengan demikian Arduino terus berkembang dan menjadi lebih canggih sehingga pengguna dapat membuat robot lebih pintar dan dapat integrasi dengan teknologi lain. Seperti itu teman-teman. Jadi Arduino sangat-sangat worth it menurut kita untuk kita pelajari. Untuk teman-teman pelajari, sangat-sangat worth it lah. Oh iya, sebelum kita lebih jauh, kita mau cari tahu siapa sih pendiri Arduino ini teman-teman. Sejarah dan founder Arduino. Kita akan cari tahu siapa sih si founder Arduino ini teman-teman, dan sejarahnya sejak kapan. Kita juga bisa cari di internet sebenarnya teman-teman. Kita bisa langsung browsing di sini di Arduino.cc. Seharusnya disediakan teman-teman sejarah si Arduino itu. Tapi karena kita mau seperti yang prinsip kita tadi, kita mau
mencuri daripada pencuri, kita bisa langsung menggunakan asisten AI teman-teman. Di sini dia ada kasih penjelasan. Arduino adalah platform mikrokontroler yang dikembangkan oleh Massimo Banzi dan timnya pada tahun 2003 di Italia, teman-teman. Di Italia, ingat, di Italia. Namun konsep Arduino dimulai pada tahun 2001 ketika Massimo Banzi, David Quartieles, Tom Igoe, dan Gianluca Martino bekerja sama untuk membuat sebuah proyek yang dapat membantu siswa dan pengembang membuat robotika yang lebih mudah dan efektif. Lalu pada 2003, tim resmi dibentuk untuk mengembangkan platform Arduino yang bisa diakses oleh siapa saja dan dapat dukungan dari Intel dan lain sebagainya. Ini dia, ada foundernya, ada Massimo Banzi, teman-teman, founder ada daripada Arduino. Lalu ada David Quartieles, Tom Igoe, lalu Gianluca Martino. Demikian Arduino dapat berikan banyak platform sangat populer. Jadi segi informasi yang saya pelajari dari jauh-jauh hari, teman-teman. Si Arduino ini merupakan tesis daripada si Massimo Banzi ini, teman-teman. Tesis dari si Massimo Banzi dan teman-temannya. Tesis itu apa? Teman-teman sudah tahu sendiri. Jadi diteliti bagaimana mengembangkan sebuah platform seperti yang di sini supaya mempermudah orang lain untuk mengembangkan proyek elektronika, proyek robotika, dan tidak membutuhkan kemampuan pemrograman yang sangat dalam, teman-teman. Harus mempelajari bahasa mesin segala macam seperti itu, teman-teman. Ini dia, kalau kita mau pelajari Arduino secara komprehensif, teman-teman bisa explore di sini, teman-teman. Seperti itu. Oke, saya pikir untuk sekarang cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Kita akan di video kedua kita akan membuat kode program Arduino kita. Untuk yang awal-awal, teman-teman, kita akan mencoba menyalakan LED. Kalau di video-video YouTube kami sebelumnya kita sudah membuat Arduino lalu mensimulasikannya dengan Walkwi, teman-teman. Tapi kali ini kita akan benar-benar memulai menggunakan board Arduino yang ada supaya kita bisa merasakan errornya atau sulitnya menyalakan sebuah LED. Dan tentu saja errornya bisa saja dari kode program, lalu mungkin kesalahan laptop, ada error konfigurasi dengan laptop. Hal itu kita akan alami, teman-teman, seiring dengan proses belajar kita. Lain cerita dengan simulasi. Kalau simulasi kita tidak akan menemukan error kabel, lalu error yang lain sebagainya, teman-teman. Tapi kalau di board langsung kita akan merasakan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, terima kasih telah mengikuti kami untuk video awal ini. Jika ada delay, minta maaf, teman-teman. Komputer kami cukup lambat dan tentu saja jaringan internet juga mempengaruhi. Tapi tidak akan mengurangi semangat kami untuk berbagi dengan teman-teman. Dan saya juga harap teman-teman terus semangat belajar sehingga kita bisa menyambut masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih banyak, sampai jumpa.